berhala itu seperti kan berhala ya. Berhala itu ketika kita menghalangi atau menghilangkan Tuhan dalam hidup kita, menggeser kedudukan Tuhan. Jadi misalnya, oh yang harusnya sate akhirnya dipakai untuk apa? Nggak ada sate lagi. Yang awalnya pagi malam, lama-lama gara-gara banyak nonton maraton pagi toh, lama-lama malam pagi. Ya berarti kalian sudah salah. Itu jadi berhala kalian, bukan tentang waifunya, husbunya. Hello guys, welcome back with us di sini. Kembali lagi bersama kita. Woi, begini banget tuh. Ganteng dikit lah ya. Oke. Hari ini cukup spesial karena ditemani oleh seorang yang benar-benar paling cakep yang pernah kutemui. Oh, Orangnya di sebelahku. Yang ini maksudnya. iya. Saya tersinggung. Mohon maaf, sungkem. Sungkem. Terus. Kenapa itu? Itu siapa itu? Itu siapa? Jelaskan dulu. Ini namanya botak terkuat di bumi. Asik. Oh, Botak bukan sembarang botak cita. Woi. kita jarene. Loh ya, kekuatannya kayak ngecit kayak di GTA kotak-kotak segitiga X. What? Ayo, relate dah. Amor. Kalau dulu kan gitu kan, kayak kotak-kotak X segitiga supaya bisa terbang. Terus apa lagi gitu. Oke. Aku sama lidah hijaunya sih di belakang itu. Apa? Salvo dengan lidah hijaunya. Kenapa salpoknya lidah hijaunya? Jadi kayak mulutku jadi pengen melet. Kita akan sama-sama pakai hijau nih. Woi, hijau nih. Tosca, nggak mau disebut hijau. Tosca. Hijau. Kamu Keluarga hijau ndak? Iya sih. Nah, keluarga hijau. Kita keluarga hijau-hijau ya, ini guys. Nah, jadi kita kali ini akan membahas seputar guys, karakter asik. Oh ya, tapi sebelum itu perkenalan dulu, silahkan perkenalan diri, nama. Dengan sendiri. NIK, NRP, NIS. Asik. Jurusan mana? Woi, terus statusnya? Woi, statusnya gimana? Jomblo. Ya, bisa dihubungi 08. Tolong. Berapa angka? Ya siapa tahu di berulang dapat dibayar. Ngetok. Permisi, saya dapat mimpi dari Tuhan yang jajaku. Woi, gerak. Tikar. Apa enggak lewat telepon aja? Nah, mau di-spill berapa angka? Ayo, berapa? Kata aku kena salep. Oke. Tolong. Panas. Aku. Oke. Ngambur. Oke, nah kita kembali lagi bersama dengan Bapak Denny Susastra di sini. Dan ada saya sebagai host, dan kali ini kita bakal membahas tentang karakter. Asik gak sih kita kali ini bahas karakter? Karakternya macam-macam nih, gak cuma anime toh. Nah, kontesnya ini bisa macam-macam. Mungkin game bisa, terus dan ya karakter lain sebagainya lah ya, banyak lah ya. Nah, tapi ini aku iseng nih, kayak wah aku ini kan lagi lumayan apa ya, seneng nonton. Waduh, nonton apa anak?
Lagi baik. Botak terkuat di bumi. Apa? Yo, aduh. Aduh, panas ya. Eh, Didinginin coba, sikapnya lebih didinginin. Oh, Aduh, dingin. dingin. Wah, enggak. Nah, oke, tapi kembali lagi. Nah, aku kebetulan lumayan seneng nih nonton kayak apa beberapa kali lihat di FYP TikTok. Kebetulan lewat sih lebih tepatnya kayak lah. Di EP mah belum dibilang penonton. Ya sih. Loh, tapi apa anggapannya kayak drama-drama Cina itu loh, tahu gak sih? Kayak yang panjang nonton sampai akhir. Aku lagi. Aku biasanya kayak nonton drama-drama Cina. Wow. Kayak yang dari apa Zero to CEO. Diam dulu, aku mau bongkar jati diriku, aku grup ZF. Tahan, jangan ngeluarin mata merah Sharingan. Gitu kan. Tiba-tiba keluar Sharingan. Ini grup ZF itu bisa Mandarin, cepet tiau. Goblok baik. Gak salah sih. Gak. Nah itu aku biasanya nonton kayak drama Cina, drama Korea yang tiba-tiba lewat entah kenapa tiba-tiba lewat aja. Itu nganggur. Apa? Nganggur kamu berarti. Duh, tapi asik. Ini menjadi masalah. Ini kan aku beres-beres rumah. Tarik kan? Ya gimana ya? Oke, kita kembali ke topik utamanya. Nanti kita bahas ya setelah record. Nino. Nah, tapi kembali lagi ya zaman sekarang ini banyak banget yang nonton gituan juga, terus kayak anime, terus bener-bener apa ya suka dengan karakter game dan lain sebagainya. Nah, terus lama-lama ini kayak ada kaum yang terikat secara emosional. Jadi kayak aku gak bisa hidup tanpa dia, karakter ini anggapannya si botak ya. Oh, oke. Terus Anggapannya sampai terikat kayak gitu. Ada kaum kayak sampai punya hubungan khusus. Nah makanya muncullah namanya istilahnya waifu bagi yang karakternya cewek dan husbu bagi yang karakternya cowok. Nah tapi kembali lagi yang pengen aku tanyakan nih, sebenarnya kalau kita inspirasinya sampai begitunya sama karakter fisik itu salah nggak sih? Boleh nggak sih? Kepo nih. Boleh nggak ya? oh, boleh mekan nih, uninstall nggak nih? Uninstall nggak nih? Delete nggak di film ya? Delete kayak filmnya anime satu ini gitu kan? Nah tapi kembali ini sih, maksudnya kayak sebenarnya kita ngomong boleh nggak boleh ini kan sebenarnya relatif ya, gitu loh. Nah sebenarnya apapun itu diperbolehkan, tapi yang penting membangun. Jadi maksudnya kalau misalnya akhirnya bahwa kita ngidolain terlalu berlebihan sampai kita gak usah Tuhan-Tuhanan, itu ya salah pasti. Ya, gitu. Tapi kalau kita mengidolakan sesuatu seperti kita mengingini makan, ya berarti kita nggak bisa ngomong bahwa kita itu namanya menyaingi Tuhan dong, kayak gitu loh. Ya, gitu. Karena berhala itu seperti kan berhala ya. Berhala itu ketika kita menghalangi atau menghilangkan Tuhan dalam hidup kita, menggeser kedudukan Tuhan. Jadi misalnya, yang harusnya sate akhirnya dipakai untuk apa? Nggak ada sate lagi. Yang awalnya pagi malam, lama-lama gara-gara banyak nonton maraton pagi toh, lama-lama malam pagi. Ya berarti kalian sudah salah. Itu jadi berhala kalian, bukan tentang waifunya, husbunya. Ya itu karakter, dan mungkin karena kalian suka dengan sifatnya, pembawaannya, mungkin dengan meaningnya. Jangan salah kayak gitu, itu pun banyak meaningnya. Dan
jangan salah, Rock Kudus pun juga nonton anime gitu kan. Woi, kok bisa ngomong gitu? Lah kan Rock Kudus dalam diri kita, gitu kan. Iya masuk akal. Sih, gitu. Nah, Rock Kudus kan dalam diri kita. Iya, Nggak masuk mungkin akal. dia terikat dalam diri kita, pada Allah kita kan. Gitu. Ya kita nonton apa dia nonton kan anggapannya. Ya ini perbolanya gitu maksudnya gitu loh. Jadi kayak ya kalau kita tentang boleh atau tidak boleh sebenarnya kita terlalu cepet gitu. Tapi ya kembali lagi kalau kita ngomong boleh ya kan terserah gitu loh maksudnya. Yang penting tidak menggeser kedudukan Tuhan karena mungkin bahkan Roh Kudus bisa ngomong di titik misalnya kayak filmnya itu nggak ada meaningnya. Roh Kudus tuh sering, aku pun juga sering ini ya, nonton anime 90-an ya dulu ngikutin gitu. Nah, ya Tuhan tuh bisa ngomong di tengah-tengah gitu. Kamu gini 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 gini, kamu gini gini gini, kamu kayak gini kayak gini kayak gini. Jadi kayak ya Tuhan itu nggak gaptek. Jadi Tuhan itu gini, Tuhan itu hebatnya karena dia itu relevan gitu. Relevan tapi kolot dari value-nya gitu. Maksudnya budayanya mungkin relevan tapi value-nya keras gitu. Nah, Tuhan pun juga lihat itu. Jadi mau apapun yang akan lewat habis ini, mau drakor, dracin, Vietnam kah, mau apa lagi, Brasil kah, terserah gitu kan. Ada dulu Filipin dulu zamanku kuliah lah nggak salah. Filipin gitu atau mana gitu. Ada sing kayak apa handsome boy gitu. Sih kayak apa? Kayak ini kayak Inggrisan kan menurut gue cowok ganteng ya gitu. Dulu atau aktor itu kayak ganteng banget katanya gitu, terus filmnya juga laris gitu. Nah orangnya gitu. Katanya aku tahu. Dulu ada ya rasanya ya Filipin gitu loh. Ada. Ini kayak akhirnya kayak masa sih zamanku kuliah deh gitu. Jadi kayak dan kau suka ada dari Arab misalnya, nah, dari sama maksudnya kita nggak bilang gini, oh ya hanya Yesus yang boleh diidolakan. Rasanya rada munafik ya maksudnya gitu. Jadi kalau maksudnya idola itu kan sebenarnya ya kita kan bedakan lah maksudnya bagaimana kita mengagumi dan menaruh role model. Ketika role modelnya bukan Yesus lagi ya itu kita mulai pertanyakan gitu. Tapi kalau ibaratnya oh saking aku sukanya misalnya ngoleksi ya collection banget duit ada. Gitu. Oh ya berarti ya tergantung diri kita kembali lagi apakah ini menukar posisinya dengan Tuhan apa enggak. Iya. Tapi selama mengagumi toh berarti masih di batas aman. Ya selama itu tidak menggeser ketuhanan dan yang kamu nggak sembah dan yang kamu sembah bukan itu dracin, drakor, apapun itu gitu kan atau karakter apapun ya misalnya dia jadi idola inspirasi salah satu inspirasi enggak masalah. Kalau kita juga boleh mengidolakan orang kok ya, tapi tidak pada poros yang berlebihan gitu, tidak menggeser Allah. Jadi ya menurutku Tuhan nggak pernah larang itu juga nggak jadi Tuhan gitu loh atas hidup kita gitu loh. Itu kan inspirasi Ya ya sama kayak kita sekarang. Kenapa kita belajar dari Daud? Inspirasi menjadi bagian bahan Roh Kudus untuk cerita yang dipakai Roh Kudus untuk belajar posisinya seperti apa yang diambil, langkah apa yang diambil, pemikiran diambil sama aja konteksnya. Cuman beda ini caranya ini gitu. Makanya kita jangan kolot guys, budaya itu berjalan terus kayak gitu. Jadi ya mau pakai apapun ya boleh ketemu Tuhan. Makanya Tuhan pun ngomong tuh batu aja bisa loh film kayak gini apa gak bisa sih dibuat juga pasti bagus. Ini lebih gampang daripada ngomong batu suruh ngomong ke kita. Ya ini kan lebih masuk akal. Ya Terus ngomong kamu salah, makanya jaga rambutmu biar gak botak misalnya kayak gitu. Contoh. Waduh, ya lagi kisahnya begitu. Oh iya, kayak gitu. Nggak nonton guys BTW. Nah, tapi ya itu maksudnya aku tenggelam. Nah, jadi maksudnya bahwa ya itu, kalau kita di posisi di mana kita memang mengharapkan, kalau kita mengidolakan dia, oh gila Tuhan, gak usah Tuhan Yesus lagi. Nah itu salah, kamu berpindah Tuhan namanya. Tapi kalau kamu memang, oh aku seneng nih, ini karakternya bagus, inspirasi, kok aku punya sifat yang seperti ini juga, dan tidak melenceng dari kebenaran firman, ya nggak apa-apa. Gitu loh. Maksudnya jangan terlalu gampang memutuskan aja sih, maksudnya kayak ya nggak semua harus terlihat rohani untuk
bisa hidupnya rohani gitu. Maksudnya kayak Dalian itu jadi makanan rohani. Jadi maksudnya ya kelihatannya kayak film, tapi jangan-jangan di film itu ada meaningnya. Di saat itu Roh Kudus bisa ngomong. Ya kita baca Alkitab ceritanya ngono-ngono. Yusuf tangkep, blesek lah penjara, difitnah. Tapi kan meaningnya jaga diganti. Nah itu lebih penting kan maksudnya sama. Halo maksudnya. Oh iya. Oke. Sekarang kita agak geser sedikit ke bagian yang rata kanan. Rata kanannya ini kayak benar-benar terikat secara emosional. Sampai kayak hubungannya ini benar-benar, ya itu kembali lagi yang aku ngomong tadi kayak, apa aku nggak bisa hidup si karakter ini. Wah. Nah, itu dulu aku pernah dengar ada stigma kayak, kalau yang sampai kayak gitu itu biasanya tanda-tanda haus kasih sayang atau haus perhatian di kehidupannya dia. Jadi anggapannya si karakter ini jadi pelariannya dia. Itu benar nggak sih stigma itu? Ya kalau itu kan maksudnya ranahnya psikologi ya. Jadi aku nggak bisa menjawab secara kompeten. Tapi kalau by experience aku ngeliat sendiri gitu ya bahwa nggak cuman pada ya gini maksudnya. Jangan kita menyudutkan satu bidang ya. Sebenarnya kalau dalam misalnya kayak pornografi atau karena misalnya ya nggak selalu, makanya aku bilang juga nggak selalu, tapi ada beberapa part di mana itu sudah mengganggu pola pikir kita, mengganggu ini by experience ya, pola pikir, bagaimana cara kita bertindak. Kadang kita ketika kita hidupnya di dalam punya dunia sendiri, yaitu dunia ini tanda kutip otak ini menciptakan karakter kamu hidupmu itu seperti karakter itu gitu di dunia nyata yang tidak connect. Karakter film itu jauh berbeda, atau karakter di game pun itu berbeda. Iya kan, misalnya kan ada game storytelling gitu ya, ada kayak RPG ke apa, aku juga kurang paham ya gitu. Mungkin kalian terinspirasi dari cerita sana, ya bagus kok terinspirasi. Tapi ketika kalian terjun masuk dalam sana dan seakan-akan dunia ini adalah dunia yang di dalam tab atau PC itu yang jadi bahaya, karena seakan-akan kita ketuker dunianya. Gitu, itu yang bahaya sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong dosa enggak dosa, itu bukan urusannya kita, itu urusannya Tuhan. Tapi kalau kita ngomong itu sudah memberhalakan atau tidak, kita juga tidak bisa ngomong. Yang kita harus lihat langsung orangnya sampai di titik yang mana, kayak gitu loh. Tapi banyak ya, maaf kalau aku bisa boleh lihat, banyak orang-orang yang mungkin bahkan ya, aku nggak tahu ini dari orangnya kah atau dampaknya, tapi ada dua orang yang satunya aku memang lihat dia itu kayak bener-bener akhirnya jadi role model, karena dia nggak dapet role model dari ya orang tuanya kah, keluarganya kah, ada. Tapi juga ada orang yang gara-gara ini, kecanduan ini, dia berhenti bertumbuh dan akhirnya ngelihat gini tuh caranya itu dari game, dari film kayak gitu. Ya kalau misalnya itu benar-benar bisa diterapkan di puji Tuhan, kita juga pasti dari film juga bisa diambil caranya nyeduhnya gini, is okay. Tapi ketika itu menjadi bagian dari kamu bertumbuh, itu akan menjadi sengsara, karena dasarnya bukan lagi firman Tuhan, tapi cuma dari film atau dari karakter atau dari game. Ya, bahkan aku sudah berkali-kali nemu ini, semoga nggak salah ingat 3 sampai 4 orang gitu ya, yang aku inget ya 2 sampai 4 orang lah, yang aku inget 2, tapi sih lebih aku inget. Banyak orang itu sampai bahkan ya dia tuh nggak tahu yang namanya malu, nggak tahu yang namanya etika kayak gitu, dan terasa dunia ini tuh kayak seakan-akan wah kalau aku begini nih ada efeknya gitu loh. Nah simpelnya kayak gitu. Bahkan dia tuh sampai nonton dengan maaf ini nggak menyindir satu dengan yang lain, tapi dengan headphone-nya dia tuh teriak-teriak di tengah-tengah mall. Nggak menyudutkan satu dua pihak, mohon maaf, tapi
atau pribadi orang, tapi ya makanya nggak sebut nama kasih ini kayak pembullying, tapi maksudku adalah kita nggak naruh di bullyingnya, cuman kita ngomong kasihan justru orang seperti itu butuh tenaga medis ya, maksudnya ya apapun psikolog atau apa ya, nggak tahu aku belum tahu itu level mana ya, tapi di titik itu aku ngeliat bahwa pertumbuhan dia bukan di situ lagi. Tapi kita juga nggak ngomong tentang dramata ya, kadang pertemanan kita juga gitu loh, kita pusatkan bukan pada firman Tuhan lagi. Jadi bertumbuhnya sesuai dengan lingkunganmu ya apa ya, mari-mari gitu. Gak pada firman Tuhan, gak pada orang tua, gak pada ya orang itu value-nya berdasarkan firman Tuhan gitu kan. Enggak. Lah mati. Iya kan? Jadi kayak si bahwa apa ya, bahwa itu bisa mengganggu apapun termasuk dalam jiwa dan roh. Gitu. Dan badan tentunya. Ya kalau badan, kalau misalnya justru ini membuat kita bertumbuh dengan sehat secara rohani maupun emosional, itu masih memungkinkan. kalau dari film ya pasti bisa aja ya. Kita harus tetap memilih film, makanya kalau makanya ke horror gitu kan ya pasti kan meaningnya juga kecil kayak gitu, kayak misalnya Dajin apa ya, kita nggak apa-apa belajar, terinspirasi. Oh ya. Penting adalah cuma satu, fokusnya apa gitu loh, maksudnya dasarnya apa. Jangan ingat bahwa itu industri itu bisnis gitu kan. Jadi kalian akan dipermainkan perasaannya, itu it's okay, itu namanya entertainnya kan. Kalian maksudnya ya oke lah untuk hiburan nggak apa-apa, tapi ketika kalian ambil secara mentah, kalian taruh di hati kalian bertumbuh di sana, banyak korbannya, orang hidupnya bisa rusak. Karena ekspektasinya dia dengan kehidupan realitanya jauh berbeda. Iya, karena value yang di sana, ya contoh Saitama ini, ya nggak ada monster di sana, di sini kan juga nggak ada monster. Dan kita mau jadi pahlawan untuk apa? Loh, orang bisa ngomong, oh nggak mungkin, tapi kan orang juga punya mikir kayak gitu. Pengen jadi sok jagoan, gitu. Tiba-tiba ada power misalnya kayak gitu. Pas kepepet ya apa gitu loh, maksudnya kayak simpel-simpel yang kayak gitu. Maksudnya kayak, ya aku nggak tahu ya, maksudnya filmnya apa, nggak menghina satu dua orang gitu atau pihak gitu, tapi kembali lagi bahwa ya dari aku ya jangan sampai film itu menjadi mengubah hidupmu gitu, harus kembali ke firman lagi gitu. Domainnya di mana, tapi kok itu sampai menggeser, apalagi tidak Bible base, oke nggak apa-apa, maksudnya kamu misalnya pengen bertumbuh dari sini juga oke, asal kamu bisa sortir, tapi dasarmu nggak akan kuat karena Tuhan berkata itu dari pasir, mungkin bisa jadi dari pasir kayak gitu loh. Oke, nggak tahu bahwa dasar kalian apa, separuh tapi gitu kan. Nah tapi kayak gitu, nanti ketika ada bencana datang kalian akan cari Saitama kan susah. Iya. Ya nggak mungkin. Tiba-tiba kalian yang dulu aktif tiba-tiba karena suka nonton Saitama jadi ini ansos, gimana? Tenaga jadi habit, bisa loh. Introvert lingkungan atau apa sebetulnya, aku juga kurang paham ya, nanti biar koreksi yang ngerti di bidang ini gitu loh. Tapi ya itu bahwa gak bisa, gak secepat itu kayak gitu loh, untuk kita ngomong oh ini gak apa-apa ya kita lihat aja, kalau memang itu terasa oh karena impactnya buruk, ya udah gak usah tonton lagi, itu aja. Tapi gak sampai benar-benar gak usah Tuhan-Tuhanan, nah itu bahaya. Karena Tuhan sendiri kan ngomong di luar aku kamu nggak bisa apa-apa. Jadi kalau misalnya kita nonton film apapun, suka masuk anime itu nggak masalah ya, aman ya berarti. Nggak apa-apa. Kamu memang kagum dengan satu dua orang nggak apa-apa. Misalnya kamu ngefans dengan satu dua orang nggak apa-apa. Kita nggak sampai munafik kayak, wah ngefans hanya Jesus only. Nah, kita kan akhirnya kayak nanti jatuhnya juga pilih-pilih kan. Kita nggak ngefans karena kamu bukan Tuhan, susah. Ngefans yang ngefans saja, tapi filteringnya harus kuat.
gitu. Apalagi bukan anak Tuhan yang benar-benar, harus difilteri sebanyak-banyaknya. Dan pedomanmu harus pada dasar yang tepat gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Nah, kalau dari Koko sendiri, sebaiknya kita mengaguminya itu ada sampai di titik mana untuk mengagumi sebuah karakter, karena kayak kadang itu secara nggak sengaja bablas remnya blong, wah langsung wah bersinar-sinar gitu matanya begitu ngeliat karakternya. Nggak apa-apa sebenarnya, kalau batasan itu tidak ada. Batasan itu ya bukan sing harus pakem begitu, nggak ada pakemnya gitu, tapi lebih tepatnya kayak itu ya sebenarnya apakah itu menggeser Tuhan dalam hidup menurut simple. Nah, tapi misalnya kalian ngerasa itu impactfulnya sudah buruk, atmosfernya buruk, kalian ngerasa kok nggak tenang, mungkin Roh Kudus kasih alarm. Jadi itulah kenapa kita nggak bisa, makanya jangan hanya ikut pen-sharing, tanya pen-sharing yang utama, yaitu Roh Kudus sama pemberi wahyu atau rema. Tanya pencari sejatinya gitu loh. Kitanya Tuhan, Roh Kudus. Dia yang akan kasih tahu. Aku nggak nyaman deh, kok sampai gitu. Jadi, ya tapi kalau mengidolakan sampai benar-benar kayak nggak peduli Tuhan, nggak peduli etika, dan menurutku simpel aja kalau kita udah ngelewatin norma, ngelebihin norma, bahkan sampai maksudnya sih dipikirkan dia bukan Tuhan lagi, bukan berarti kalau kita mikirin anak kesayangan kita itu berhala ya nggak ya bisa jadi, tapi nggak bukan gitu konsepnya ya, kayak gitu loh. Gitu. Tapi ya maksudnya nggak bisa segampang itu gitu loh maksudnya. Gitu. Oke. Ini last nih dari aku. Mungkin ya bukan mungkin sih, pasti ada dari yang nonton ini ada yang sudah anggapannya terjerumus lah ya lalu dalam gitu. Nah mungkin ada pesan dari Koko kayak gimana cara menangani bagi teman-teman yang ini sudah terjerumus lalu dalam. Sebenarnya bukan tentang dosa dan dosa, itu pasti itu bisa sama Tuhan lah. Tapi maksudnya gini, kalau dari pengalamanku ya, experience ya, menurutku ya semua itu pada batasnya. Kalau misalnya nontonnya, oke kalian nganggur, silakan kan nonton 10 episode, silakan. Gitu loh maksudnya. Jadi yang paling penting kalian punya rem dan gas gitu loh. Jadi maksudnya contoh nih, ini kita ngomong rem dan gas dulu untuk bisa mengatur, memanage. Jadi misalnya kalian sibuk, ya udah 4 episode dulu, gitu, atau 2 episode dulu. Kalau nggak bisa paksa nggak nonton. Tapi jauh lebih baik ketika kalian, ya ini tergantung tahapnya. Ketika kalian tahap sampai ansos gara-gara cuma senang dengan itu, ya mulailah untuk ditaruh dan mulailah ngobrol dengan mereka. Gitu. Mulailah cari kegiatan yang positif, mungkin ada sakaunya dulu, mungkin ada ngidem-ngidemnya dulu, tahan dulu, bukan nggak boleh, tapi di uninstall dulu. Jadi kalau aku cara berhenti itu di uninstall dulu, jangan ditutup, di uninstall. Jadi kalau kita tuh, dan buat ya cara kita susah untuk uninstall lagi gitu loh, simpelnya kayak gitu. Jadi dari aku ya ketika kita lihat tahapnya dulu, aku kenapa dulu, dampaknya apa dulu, misalnya aku jadi mesuannya mumpat, oke, nonton webtoon yang lain, atau nonton apalagi baca webtoon yang lain, atau nonton anime ya, aku jadi kasar gara-gara banyak nonton tinju misalnya, ya udah nonton Barbie gitu. Pokoknya intinya dari semua film yang tadi atau apapun karakter apapun yang kembali lagi ya ke itunya, ke intinya ya, bahwa yang paling penting apakah kegeser ketuhanan dalam hidup kita. Kalau itu cuma untuk tontonan, jadi kita juga pisahkan juga ya hiburan sama, maksudnya bahwa ya itu kadang kita ngerasa kayak gitu, kayak campur-campur sana sini gitu kan ya kita kerohanian lah, kata gini lah, nanti mengecehkan agama inilah gitulah. Setelah kita kalau entertain gitu, pokoknya kita jangan melenceng gitu aja gitu. Selagi nggak melenceng, selagi jangan dicocok-cocok logi juga melenceng, kasihin industri mereka juga butuh makan gitu kan. Jadi kita nggak boleh juga kan memboikot gitu loh, kecuali kayak horor itu kan memang sudah berkaitan dengan roh-roh gitu.
ya kan maksudnya. Ada sedikit banyak lah. Tapi kalau yang industri kayak mainan, kayak ada monster-monster, terus dikaitkan dengan roh begitu, nggak ngaruh gitu loh maksudnya kayak gitu. Gitu. Tapi kalau sudah mulai masuk yang memang bangun vibes horror kan nggak nyaman, ya udah berhenti itu aja. Mana yang bisa kalian ambil petik bertumbuh, ya. Tapi yang paling penting adalah dasar kalian bertumbuh ini apa, kayak gitu. Ya. Entertain atau seneng-seneng ya seneng-seneng lah, kayak gitu loh. Nggak usah diribetin guys. Pokoknya tidak melenceng dari kebenaran firman. Oh, I see. Oke, mantap hari ini. Asik. Asik kali ini. Topiknya lumayan unik nih. Aduh. Oke, thank you Ko Denny hari ini. Oke, seperti biasa kalian jangan lupa share videonya ya guys ya. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian ini sama-sama dapat something dari video yang sudah kita bagikan ini ya guys. Terus juga bagi yang baru pertama kali tahu Heart of Revival ini apa, kalian bisa cek link di bawah di description, itu ada TikTok sama IG-nya kita. Kalian bisa pantau-pantau setiap report yang sudah kita buat, setiap event kita dokumentasikan semua lewat IG maupun TikTok. Terus juga bagi kalian yang pengen in touch langsung dengan kita, pengen ngobrol langsung dengan kita, pengen dapat info terbaru, pengen ikut kegiatannya kita, kalian bisa join telenya kita ya guys. Karena itu kalian bisa in touch langsung, kalian benar-benar bisa bonding dengan kita, nanti ketemu kita asik, tenang, kita nggak akan gigit. Oke, so sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa nantikan episode berikutnya yang tentunya akan semakin menarik, dan nantinya bakal ada gebrakan terbaru nantinya. Gebrakan terbaru. Iya, gebrakan baru. Oke, so sampai sini, thank you sudah menonton. See you on the next episode. Nantikan episode berikutnya. Dadah. Thank you Go. Atas Sama. Ayam goreng tepung digoreng lagi. Kenapa begitu? Ini Asun.